Gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan di dasar permukaan bumi. Gempa bumi dapat diukur dengan seismometer. Fenomena alam ini sering terjadi di Indonesia karena letak negara Indonesia yang berada pada lempeng benua. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan tidak mengenal musim. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerusakan rumah penduduk yang parah dan juga bisa berpotensi tsunami jika pusat gempa berada di bawah laut. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi secara ilmiah dibedakan menjadi 5 macam, yaitu gempa bumi tektonik, vulkanik, tumbukan, runtuhan, dan buatan. Kelima gempa tersebut memiliki penyebab yang berbeda. Namun, gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi vulkanik, tektonik, dan terban. Gempa bumi vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat dasar. Disebut vulkanik karena gempa ini menyertai terjadinya gunung meletus, yaitu sebelum, pada, saat, dan setelah gunung api meletus. Biasanya terjadi di daerah dekat gunung berapi. Gunung yang masih aktif. Gempa ini terjadi karena aktivitas magma yang meningkat. Magma yang berada di bawah lapisan kerak bumi ingin menerobos masuk. Gempa ini terjadi di area gunung dan sekitarnya saja. Gempa jenis ini sering terjadi di Indonesia karena Indonesia sendiri memiliki banyak gunung api. Contohnya, gempa bumi yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Getarannya sampai terasa di Afrika dan Eropa. Letusan Gunung Krakatau ini mengakibatkan tsunami yang cukup dasar pada masa itu dan menyinarkan wujud dari Gunung Krakatau itu sendiri. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran kulit bumi atau adanya patahan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Gempa jenis ini biasanya terjadi di daerah atau wilayah yang memiliki banyak laut, seperti di Indonesia. Bumi kita yang terlihat padat, bagian dalamnya ternyata tidak. Bumi tersusun dari beberapa lapisan. Menurut teori dari tektonik plate, bumi tersusun dari beberapa lapisan batuan, di mana ada sebuah lapisan yang sebagian besar areanya mengapung seperti salju. Lapisan tersebut bergerak perlahan dan berpecah-pecah. Pergerakan yang tersusun menerus tadi memberikan kemungkinan besar untuk bagian-bagian di lapisan tersebut bertabrakan, bergesekan, dan berjauhan yang dapat menimbulkan energi di dalamnya. Jika energi tersebut terus-menerus ditimbun, lama-kelamaan energi tersebut akan lepas. Pelepasan energi secara tiba-tiba inilah yang mengakibatkan gempa bumi, seperti karet gelang yang ditarik dan kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Tenaga yang ditimbun kemudian dilepaskan tadi disebut kecacatan tektonik. Kekuatan getaran gempa bumi tektonik lebih besar daripada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik juga bisa menimbulkan tsunami jika pusat gempanya ada di dasar permukaan laut. Contohnya, gempa bumi yang terjadi melanda tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan sedikitnya 115.000 orang dan meluluhkan bangunan di sekitarnya. Gempa bumi terban terjadi karena runtuhan. Kekuatan gempa ini tergolong rendah karena hanya terasa di area sekitar saja. Gempa ini dapat terjadi karena adanya ruang kosong di lapisan litosfer. Biasanya terjadi di dalam gua, daerah tambang, atau tanah longsor. Jika atap gua runtuh, maka akan menimbulkan gempa bumi terban. Gempa ini juga bisa terjadi di daerah yang curam dan rawan untuk runtuh. Gempa ini bisa menimbulkan korban jiwa jika korban tersebut tertimbun dalam runtuhan. Berikut ini adalah tanda-tanda akan terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah muncul awan yang aneh di langit. Tanda awal gempa biasanya ditandai dengan kemunculan awan. Bentuk awan tampak seperti puting beliung pohon atau batang dengan posisi yang tegak. Kemunculan awan ini disebabkan oleh gelombang elektromagnetis dari patahan atau pergeseran lempeng bumi. Peristiwa itu jugalah yang memicu terjadinya gempa. Yang kedua, gangguan pada alat elektronik. Tanda berikutnya yakni terjadi gangguan fungsi pada alat elektronik. Misalnya saja gangguan suara pada televisi, lampu neon yang berkedip atau redup, hingga gangguan sinyal handphone. Ini menandakan adanya gelombang elektromagnetis di wilayahmu, meski tak selalu berujung pada gempa. Ketiga, tingkah laku hewan berubah.
Jika gempa yang akan terjadi memiliki kekuatan dahsyat, biasanya ini ditandai dengan perubahan tingkah laku hewan. Mereka akan tampak lebih gelisah, bahkan ayam petelur bisa berhenti bertelur. Tak hanya itu, beberapa hewan akan menghilang karena mereka berupaya menjauh dari wilayah tersebut. Keempat, tanda-tanda gempa bumi diiringi dengan tsunami. Gempa yang berpusat di laut akan memicu terjadinya underwater disturbance. Ini juga meningkatkan risiko terjadinya tsunami jika terjadi di kedalaman dan kekuatan tertentu. Jika kamu berada di dekat laut, waspadai tanda-tanda berikut saat gempa. Yang pertama ada tanah bergetar dan suara gemuruh ombak terdengar keras seperti pesawat jet. Air laut tampak tiba-tiba surut dengan cepat. Berikut ini adalah cara menanggulangi gempa bumi yang benar untuk dilakukan. Yang pertama, tetap tenang, jangan panik saat menyelamatkan diri. Jika terasa tanda-tanda gempa bumi, cepatlah ke lantai dasar dan keluar bangunan. Namun, jangan panik selama proses menyelamatkan diri ini. Kamu harus tetap tenang dan tidak berlari terlebih di keramaian. Apabila memang ingin bergerak dengan cepat, cukup lari kecil atau jalan cepat saja. Kedua, jangan gunakan lift saat berusaha keluar gedung. Tahukah kamu, lift merupakan salah satu alat yang sangat tidak disarankan untuk digunakan saat terjadi bencana alam. Meski kamu berada di lantai teratas, sebaiknya gunakan tangga saat melarikan diri. Pasalnya ada kemungkinan aliran listrik mati sehingga lift macet dan kamu terjebak di dalamnya. Ketiga, cari tanah lapang atau kosong saat gempa bumi. Sesampainya di luar, pastikan kamu berdiri di tempat yang jauh dari bangunan apapun. Akan lebih baik jika kamu berlari ke arah tanah lapang atau kosong, sehingga risiko terkena reruntuhan bangunan akan semakin kecil. Kamu juga disarankan untuk tidak merapat ke pohon atau tiang selagi mencari lokasi yang aman, sebab keduanya merupakan benda yang mudah roboh akibat gempa atau getaran. Keempat, cari perlindungan kepala jika sulit keluar. Langkah mitigasi bencana gempa bumi berikut yakni lindungi kepalamu. Ini berlaku jika gempa cukup kuat dan kamu tidak bisa langsung keluar ruangan. Carilah benda yang bisa melindungi kepala, apapun itu, untuk menghindari risiko terluka jika terjadi keruntuhan bangunan. Jika getaran kuat terasa saat kamu di kamar tidur, tutupi kepala menggunakan bantal. Kelima, bersembunyi di bawah meja jika atap mulai runtuh. Saat melihat tanda keruntuhan atap, segera berlindung di bawah meja. Melupakan hal lain dan cepatlah merangkak ke bawah meja untuk melindungi diri. Dengan begitu, setidaknya jika reruntuhan semakin parah, kepala dan badanmu tidak akan langsung tertimpa bangunan. Keenam, ingat prinsip 20-20-20 saat gempa bumi. Dalam langkah mitigasi gempa bumi dikenal prinsip 20-20-20. Ini terutamanya penting untuk warga yang tinggal di pinggir pantai, di mana jika gempa terjadi selama 20 detik, kamu harus mengungsi dalam waktu 20 menit pada ketinggian 20 meter